Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan renungan kita dari Yakobus 5 ayat 15 dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu doa yang mengangkat dari ranjang sakit. Demikianlah firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudaraku, di kota Kapernaum, 4 orang sahabat membawa seorang lumpuh ke hadapan Tuhan Yesus. Karena rumah itu penuh sesak, mereka membongkar atap dan menurunkan si sakit tepat di depan Yesus. Yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Tuhan Yesus pertama-tama tidak menyembuhkan penyakitnya, melainkan mengampuni dosanya. Baru kemudian ia memerintahkan orang itu untuk bangun, mengangkat tilamnya dan pulang. Nah, kisah ini menjadi sebuah gambaran yang hidup dari apa yang Yakobus ajarkan di ayat ini. Doa iman yang menyelamatkan, Tuhan yang membangunkan, dan dosa yang diampuni. Yakobus menyebutnya doa yang lahir dari iman. Ini bukan sembarang doa. Bukan doa yang diucapkan sekedar formalitas atau kebiasaan. Tetapi ini adalah doa yang mengalir dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dari kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Allah sanggup dan mau bertindak. Yakobus sudah mengajarkan di awal suratnya bahwa doa tanpa iman tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nah, iman di sini bukan sekedar keyakinan mental, tapi penyerahan yang total kepada kehendak dan kuasa Tuhan. Janji yang diberikan sangat kuat. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani adalah sozo, yang dalam Injil sering dipakai untuk penyembuhan fisik. Dan kata membangunkan adalah kata yang sama yang dipakai ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ia memegang tangannya dan membangunkannya dari tempat tidur. Markus 1 ayat 31. Saudaraku, gambaran ini sangat hidup. Orang sakit terbaring di ranjang, dan melalui doa iman, Tuhan mengangkatnya dari ranjang itu. Nah, apakah ini berarti setiap doa iman pasti menghasilkan kesembuhan fisik? Kita perlu memahami bahwa doa di dalam nama Tuhan, ayat 14, berarti doa yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus bukan sekedar menyebut namanya, tapi menyelaraskan permohonan kita kepada kehendaknya. Iman sejati bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi percaya bahwa apapun respon Allah adalah yang terbaik. Ketika kehendak Tuhan adalah menyembuhkan, maka iman akan hadir sebagai karunia Allah untuk mendoakan kesembuhan itu. Nah, Yakobus kemudian menambahkan dimensi yang lebih dalam lagi. Dia berkata, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kata jika sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Yakobus tidak menganggap setiap penyakit disebabkan oleh dosa. Kitab Ayub dan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 9 ayat 2-3 menolak pandangan bahwa semua penyakit adalah hukuman dosa. Tetapi Yakobus juga mengakui bahwa ada kalanya dosa memang mengakibatkan penderitaan fisik. Bandingkan juga dengan 1 Korintus 11 ayat 27-30. Nah, di dalam kasus yang seperti itu, doa iman membawa bukan hanya penyembuhan tubuh, tapi juga pengampunan jiwa. Dan sebagai refleksi, doa yang lahir dari iman bukan doa yang memaksakan kehendak kita,
tapi doa yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan sanggup menyembuhkan tubuh dan mengampuni dosa. Kita dipanggil untuk berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, sekaligus mempercayakan hasilnya sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan iman yang percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan dan mengampuni. Tambahkan iman kami ketika kami berdoa bagi orang-orang sakit di sekitar kami. Dan biarlah doa kami bukan sekedar kata-kata, tapi ungkapan kepercayaan yang tulus kepada kuasa dan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.